Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkul Gia, absen 27 12 TITL 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HAM, hak asasi manusia dalam bidang ekonomi atau property rights. Saya di sini sebagai moderator yang akan membawakan kronologi kasusnya. Topik yang saya bacakan atau judul kasus yang saya bawakan adalah puluhan lapak PKL di Kalianyar dimusnahkan. Sebanyak 30 lapak pedagang kaki lima atau PKL di Pasar Karanganyar di Sawah Besar Jakpus ditertibkan Satpol PP Jakarta Pusat. Rencananya puluhan lapak PKL tersebut akan langsung dimusnahkan. Kasatpol PP Jakarta Pusat Rahmat Lubis mengatakan bahwa mendapatkan informasi kalau kawasan tersebut kembali marak PKL Rial. Dalam razia itu 30 meja berserta lapaknya langsung diangkat petugas untuk dimusnahkan. Salah satu wartawan berkata pada 14 Juli 2016, mereka memanfaatkan situasi sehabis lebaran karena petugas masih aktif berjaga, lain kami angkut dan kami musnahkan untuk memberi efek jerah bagi mereka, ujarnya salah satu wartawan. Setelah dilakukan penertiban, kata Rahmat, petugas akan melakukan monitoring secara berkala. Nantinya petugas akan melakukan pola penertiban kick and run terhadap pedagang yang masih nekat berjualan di jalanan tersebut. Kalau mau berdagang, jangan di jalanan karena mengganggu akses jalan, merusak estetika kota dan membuat kawasan jadi kumuh serta bau dan tutupnya. Saya akan mengidentifikasi kasus dari puluhan lapak PKL di Kalianyar dimusnahkan. 1. Bentuk pelanggaran. Diskriminasi karena pemerintah tidak memiliki solusi yang tepat untuk para pedagang yang digusur, apalagi pedagang kaki lima. Juga menyambungkan pendapatan daerah disebut kota atau provinsi. Pasal yang dilanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Jenis pelanggaran. Pelanggaran ringan karena tidak mengakibatkan korban jiwa dan tidak terlalu berat hukumannya. 3. Penyebab pelanggaran HAM. Faktor eksternal karena para Satpol PP ini hanya diberi perintah untuk mengusir PKL oleh atasan mereka. 4. Upaya penyelesaian kasus. Upayanya adalah dengan memindahkan para PKL dari tempat yang dilarang berjualan ke tempat yang dikhususkan untuk para PKL berjualan. Sekarang saatnya saya akan membuka sesi pertanyaan bagi para audiens yang akan dijawab oleh pengamat saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Saputra dari TTL 2 absen 14. Saya di sini sebagai audiens 1 yang akan bertanya. Pertanyaan 1, upaya agar pelanggaran HAM ini terselesaikan, dan pertanyaan kedua, para PKL juga melanggar aturan, jadi di mana letak pelanggaran HAM-nya? Kenalkan, nama saya Muhammad Reza Prayoga, TITL 2 absen 20. Saya di sini sebagai audiens 2 yang akan bertanya. Pertanyaan ketiga, apakah PKL-nya diberi peringatan sebelum lapaknya dibakar petugas? Dan pertanyaan keempat, kenapa lapak PKL langsung dibakar petugas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggita Cahaya Pratama. Di sini saya sebagai pengamat moderator akan menjawab pertanyaan audiens tersebut. Jawaban nomor 1 adalah membuat tempat khusus para PKL ini berjualan. Jawaban nomor 2, memang benar PKL melanggar aturan, tapi sebaiknya lapak para PKL ini jangan langsung dibakar, tetapi diberi peringatan terlebih dahulu. Jawaban nomor 3, menurut berita yang kami baca, lapak PKL langsung dibakar tanpa memberi surat peringatan. Jawaban nomor 4, mungkin itu merupakan upaya dari pemerintah agar para PKL yang berjualan di tepi jalan merasa jerah. Saya sebagai moderator akan mengakhiri presentasi pada kali ini tentang HAM, hak asasi manusia dalam bidang ekonomi. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.